Assalamualaikum, hai, aku Ami. Aku adalah mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi di Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Kali ini aku akan bahas sedikit tentang pentingnya menjaga kesehatan mental pada anak, termasuk pada usia sejak dini. Kesehatan mental atau mental health menjadi salah satu istilah yang sering dipakai, bahkan menjadi sebuah persoalan yang semakin diperbincangkan, termasuk pada era saat ini ya, pada generasi Z. Sekarang ini kita pasti sering ya mendengar tentang cerita-cerita, berita, atau pembahasan yang kaitannya itu ya dengan penyakit mental. Gangguan mental atau krisis kesehatan mental itu seakan sudah melekat pada proses kehidupan dari para Gen Z. MC Kensi pada tahun 2023 menerbitkan sebuah penelitian tentang kesehatan mental pada generasi Z di Eropa. MC Kensi mengungkapkan bahwa anggota dari generasi Z memang lebih rentan melaporkan penurunan kesehatan mental dibanding pada generasi sebelumnya. Bisa dilihat data statistik yang aku dapat dari Institut Kesehatan dari MC Kensi pada tahun 2023. Pada generasi Z mendapati gangguan kesehatan mental yang lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya, yaitu generasi milenial, Gen X, dan juga baby boomers. Tapi mengapa ya, pada era Gen Z saat ini, istilah tentang gangguan mental justru menjadi permasalahan yang sering banget menghantui kehidupan mereka. Padahal, di zaman kakek, nenek, ayah, ibu, atau kakak kita dulu, kayaknya nggak ada ya istilah tentang mental health, atau jarang banget didengar. Nah, ini aku kutip jurnal dari Department of Psychology, Texas State University di Amerika Serikat. Hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa yang paling menonjol, tingkat diagnosis sementara di MDD atau Major Depressive Disorder pada individu dalam kelompok Gen Z sebesar 44,5% dan milenial sebesar 35,8%. Secara signifikan lebih besar dibandingkan peserta di kelompok Gen X yang sebesar 19,2%. Dan pada generasi baby boomers lebih kecil yaitu sebesar 11,8%. Yang mana angka tersebut juga melebihi perkiraan prevalensi umum dalam 12 bulan terakhir sebesar 10,4% sebelum pandemi. Demikian pula tingkat prevalensi umum GAD atau General Anxiety Disorder dalam 12 bulan di Amerika Serikat berkisar antara 2 dan 4%. Dan tingkat diagnosis sementara GAD untuk individu pada Gen Z sebesar 30,9%. Generasi milenial sebesar 27,9% dan generasi X sebesar 17,2%, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok baby boomers yang hanya sebesar 8,1%. Jadi kalau kita mundur ke belakang pada generasi sebelumnya seperti generasi X atau baby boomers, itu juga memiliki tantangan kesehatan mentalnya sendiri. Hanya saja generasi kita sebelumnya mungkin menghadapi keterbatasan informasi yang akhirnya membuat permasalahan tentang kesehatan mental itu jarang terungkap atau tidak terungkap. Karena pada masa itu, permasalahan tentang kesehatan mental seringkali tidak dianggap sebagai masalah medis atau tidak dianggap serius. Begitu juga terkait dengan keterbatasan informasi, berbeda dengan era Gen Z saat ini yang dapat menerima banyaknya pengaruh negatif dari teknologi, yaitu mudahnya paparan informasi membuat para generasi Z rentan dalam menerima stresor negatif dari media internet. Akan tetapi, baiknya adalah generasi Z justru lebih aware terhadap isu tentang kesehatan mental dan mendapat berbagai informasi yang tentunya bisa baik dan positif tentang kesehatan mental yang lebih mudah diakses dari media sosial. Lalu penting gak sih untuk kita memperhatikan dan menjaga kesehatan mental diri sendiri maupun orang lain? Jawabannya tentu sangat penting. Karena kesehatan mental itu sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan seperti kesejahteraan emosional. Jika kita memiliki kontrol emosional yang baik, maka akan mudah untuk kita selalu mendapatkan kondisi tubuh yang tenang, damai, tentram, mudah untuk melakukan aktivitas, dan tentunya akan selalu merasa bahagia. Baiknya juga, kita lebih bisa untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang berikutnya, kondisi kesehatan mental juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Dr. Brokesom mengatakan, without mental health, there can be no true physical health, yang artinya tanpa kesehatan mental, kita nggak akan mendapatkan kesehatan fisik yang sebenarnya. Maksudnya, jadi kondisi kesehatan mental itu juga saling mempengaruhi terhadap kesehatan fisik. Jadi kondisi mental dan kesehatan fisik itu saling mempengaruhi. Jika kesehatan mental kita mengalami penurunan atau masalah, maka hal itu dapat menyebabkan terganggunya juga kesehatan fisik kita. Bagaimana bisa ya? Ya, jadi dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem endokrin. Endokrin sendiri adalah sebuah jaringan kelenjar yang menciptakan atau menghasilkan berbagai macam hormon di dalam tubuh kita. Maka dari itu, perasaan atau pikiran seseorang akan bereaksi pada pelepasan endokrin yang mengatur hormon-hormon kita
dan dapat mempengaruhi sistem kerja tubuh kita. Hormon yang aku sebut tadi itu namanya adalah hormon kortisol dan hormon adrenalin. Jadi ketika stresor negatif datang dan mengakibatkan kita menjadi stres, maka tubuh kita akan melepaskan hormon kortisol dan hormon adrenalin yang dapat membuat proses kerja jantung kita lebih cepat. Karena hal tersebut, maka daya tahan tubuh kita akan terus menurun dan sulit untuk melawan bakteri serta virus, sehingga tubuh kita akan lebih rentan dalam terkena penyakit. Lantas bagaimana ya dengan anak-anak? Apakah anak-anak juga bisa terkena paparan yang namanya penyakit mental? Ada banyak orang tua yang terkadang acuh dan mengabaikan proses perkembangan anak, sehingga mereka tidak mengetahui tentang kecepatan atau keterlambatan dari proses perkembangan anaknya. Apakah anak yang memiliki keluhan atau hambatan dalam menempuh proses perkembangannya? Pada usia 2-6 tahun adalah waktu emas dan usia yang sangat penting dalam masa perkembangan. Karena usia tersebut adalah sebagai penentu dari perilaku anak saat dewasa nanti. Jadi apa yang dipelajari oleh sang anak di awal kehidupannya akan memiliki impact yang sangat besar di masa yang akan datang. Sehingga sebagai penentu dari kualitas diri anak nanti. Perkembangan biologis pada masa-masa ini sangat berjalan cepat. Tetapi secara sosiologis, ia masih sangat terikat pada lingkungan dan juga keluarga. Maka dari itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak agar bisa beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama pada lingkungan sekolah. Di sini, peran orang tua sangat penting dan dibutuhkan. Pola asuh yang tepat akan menghasilkan anak dengan kualitas diri yang baik. Nah, pola asuh sendiri memiliki 4 jenis. Aku bakal share. Mungkin bagi orang tua yang menonton, bisa kalian pilih salah satunya atau kalian hindari justru. Pola asuh yang pertama itu adalah pola asuh yang cuek atau mengabaikan, seperti yang tadi aku jelaskan di awal, atau biasa disebut juga sebagai neglectful parenting. Orang tua dalam pola asuh ini sangat minim keterlibatan dalam kedekatan dengan anak. Orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar anak saja, seperti pakaian, makan, dan juga tempat tinggal. Untuk kebutuhan psikologis dan emosional sang anak itu sangat jarang sekali terpenuhi. Anak dengan pola pengasuhan ini cenderung kesulitan dalam mengontrol emosinya dan memiliki kepercayaan diri yang rendah, sulit menjalin relasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Berikutnya ada pola asuh otoriter atau pola asuh authoritarian. Karakteristik dari orang tua dengan pola asuh ini adalah dia yang kaku, tegas, dan merasa dia yang selalu menjadi paling benar dalam hal apapun. Pada pola asuh ini, orang tua juga menerapkan hukuman jika anak melakukan kesalahan. Anak benar-benar tidak diberikan kesempatan untuk bersuara. Hal ini membuat anak menjadi tidak terbiasa untuk membuat keputusan sendiri, tidak percaya diri, dan takut untuk mengemukakan pendapatnya. Dampaknya, anak akan menjadi stres dan terganggu perkembangan dari emosionalnya. Yang berikutnya ada pola asuh permisif. Kalau pola asuh ini justru sebaliknya dari pola asuh otoriter. Anak diberikan kebebasan dalam hal apapun, cenderung mengikuti semua keinginan anak atau istilahnya terlalu memanjakan anak. Baiknya dalam pola asuh ini adalah anak akan menjadi tumbuh kreatif karena terbiasa diberikan kebebasan dalam mengekspresikan dirinya. Namun kurang baiknya dalam jangka panjang, anak bisa menjadi tidak disiplin dan memiliki perilaku agresif jika keinginannya tidak terpenuhi. Yang terakhir ada pola asuh demokratis. Kalau ini bisa menjadi pilihan yang paling tepat karena terdapat keseimbangan antara permintaan orang tua dan tingginya respon yang diberikan orang tua pada anak. Pada pola asuh ini, orang tua lebih mengarahkan anak secara rasional. Tetapi dalam hal ini, anak juga mendapatkan pujian, hadiah, serta dukungan emosional dari orang tua untuk dapat mencapai suatu prestasi. Jika pola asuh demokratis ini diterapkan, maka akan membentuk kepribadian anak yang menjadi seimbang. Seperti anak menjadi mandiri dalam mengambil keputusan, disiplin dengan komunikasi yang baik, serta memiliki rasa kepercayaan diri yang baik. Nah, kekhawatiran masalah yang aku sebutin tadi mungkin belum terlihat saat anak di usia remaja. Maka bagi orang tua yang memiliki anak masih di usia kecil, coba untuk bisa lebih berdemokratis pada mereka dan lebih aware terhadap kesehatan psikologis mereka.